Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dan seperti biasa dalam Bali Post Talk ya. Dan hari ini saya akan membahas tentang Yowana. Dan bahasa Indonesia ini para generasi muda. Kalau Yowana itu berada dalam lingkup masyarakat adat ya, dan saya akan mewawancarai Manggala Utama Pesekian Yowana Bali, leader Dewa Agung Lesmana, dan didampingi oleh wakil dari Pesekian Yowana Bali yang membawahi bangkit Parahyangan. Dia adalah Dr. Imadi Adi Surya Pradipta. Kita akan bicara tentang bagaimanakah Yowana Bali dalam menghadapi era milenial, dan kita coba kaitkan dengan bagaimana visi dan misi Gubernur Bali Nangun Santekti. Kita sapa dulu, Om Swastiastu, barangkali. Om Swastiastu. Nabi Gadran, kecil kan? Super, luar biasa. Kalau pemuda itu harus menonjolkan semangatnya. Jangan menonjolkannya lainnya, tapi semangatnya. Yang ke Manggala dulu nih. Ketika kita bicara Yowana Bali menghadapi era milenial, kan tantangannya luar biasa ya. Betul. Tapi ini Pesekian Yowana melihat ke depan, apakah generasi muda kita akan masih cukup kuat untuk memegang adat budaya sebagai sebuah identitas diri Yowana Bali. Ini. Jadi kalau kita memandang Bali itu ya, itu bagaikan konsep sebuah pohon ya. Jadi, sebuah pohon di mana akarnya itu adalah budaya, adat istiadat kita, tradisi, seni, ya. Itu semuanya adalah akar. Kemudian dari akar ini pohon bisa tumbuh dari batang, tumbuh tinggi. Nah, batang ini adalah semua masyarakat Bali, komponen masyarakat Bali, termasuk juga di sana adalah Yowana di sana. Ya, dari pohon itu tumbuh kemudian mencapai rimbun sampai terlihat oleh seluruh mancanegara, seluruh orang-orang di dunia ini melihat Bali, baik itu wisatanya, objek-objeknya dan segala macamnya, sehingga mengundang dunia internasional untuk datang ke Bali. Dan kaitannya dengan era milenial ini, di mana era sekarang ini dihubungkan dengan era lahirnya generasi Y, generasi dari tahun 80 sampai tahun 2000-an, generasi milenial itu sendiri, ya, di mana dapat dikonsepkan bahwa generasi ini dan era ini sangat berhubungan dengan hal-hal yang bersifat media, ya, media, kemudian banyak pengaruh-pengaruh luar yang masuk, ya. Perubahan itu yang fundamental kita rasakan di era milenial ini. Ya. Dan itu berarti sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh generasi muda Bali ya, Yowana Bali, dalam era milenial sangat luar biasa berat berarti. Iya, berat sekali karena banyak pengaruh-pengaruh luar masuk sini ke Bali, ya. Sementara kita harus tetap mengakar pada apa yang sebutkan tadi, adat, seni, budaya, tradisi, ya. Filosofi Trihita Karana itu sendiri, ya, dan Nangun Santekti Loka Balinya. Jadi Nangun Santekti Loka Bali sangat relevan dengan bagaimana kita mempertahankan identitas Yowana Bali ini gitu ya. Nah, itulah kita syukuri bersama bahwa pemerintah Provinsi Bali saat ini, ya, dari mulai kepemimpinan beliau sudah sadar, ya, akan potensi dasar fundamental yang mengakar di Bali itu ialah adat kita sendiri. Apa yang dicari oleh orang-orang ke Bali itu tidak lain ialah di mana orang Bali pergi ke Banjar, menjahitan segala macam, bertetulung, melakukan ritualnya sesuai dengan adat budaya Bali dan segala macam. Bukan yang dicari itu ialah hotel-hotel megah segala macam, bukan hanya itu saja. Tapi poin yang cari adalah ritualnya, alam Balinya, agrarisnya, sawah-sawahnya segala macam yang harus kita jaga bersama-sama. Itu yang harus kita sadari bersama. Dan itu yang harus dipertahankan betul ya oleh masyarakat Bali. Yang harus kita pertahankan. Baik. Saya ke Pak Madiani Surya Pradipta sebagai Manggala yang membawahi Parahyangan, yang
perhayangan itu kan yang ke atas gitu ya. Ya. Apakah generasi muda kita masih tertarik? Karena kan tadi pengaruh luarnya sudah luar biasa ya. Bagaimana membina generasi muda kita ini supaya masih punya ikatan yang kuat dengan Tuhannya, dengan susunannya, dengan leluhurnya. Ya, memang di dalam era milenial ini, jadi kita akan dibenturkan pada budaya-budaya yang asing ya. Apalagi Bali ini sudah disebut sebagai dunia internasional. Jadi mungkin berbeda dengan pulau-pulau yang lain. Kita small is beautiful, kan kecil tapi sangat indah sekali, dan kita selalu hidup dalam pergaulan internasional. Tentu banyak tantangan dan juga banyak peluang. Ya, selain tantangan banyak peluang. Lalu apa sih menjadi pondasi spirit daripada generasi muda kita? Yaitu kita memiliki taksu. Nah, taksu inilah yang kita akan bangkitkan. Jadi meskipun dalam keadaan apapun pergaulan kita, entah itu pergaulan internasional, pergaulan apapun datang, jika kita sudah memegang taksunya Bali, spiritnya Bali, yang berdasarkan atas parahyangan, hubungan individu terhadap Tuhannya, Sang Hyang Widewasa, Ida Batara, Sarang Sami, Sesunan, yang selalu memberikan kita itu pondasi dasar spirit taksu, Astungkara, kita tetap akan menjaga Bali itu sendiri, termasuk juga menjaga bonalit kita di sendiri, warga dan juga masyarakat, dan tentu akan ini membawa pengaruh juga pada Bali itu sendiri, vibrasi itu sendiri. Nah, dengan adanya sekarang lokal Naun Satkirtih ini, lokal Bali ini merupakan sebuah identitas untuk menyadarkan bahwa hei, generasi muda Bali, kita sudah punya taksu loh, spirit untuk menjaga diri kita sendiri. Nah, bagaimana untuk menemukan spirit kita sendiri itu? Maka kita sudah punya pondasi-pondasi yang tertuang dalam sastra-sastra suci kita, yang sudah diwariskan dalam bentuk lontar dan seterusnya itu ya. Tinggal kita pelajari, dengan kita sekarang ini mau berguru dan sebagainya itu ya. Jadi inilah yang akan kita lakukan nanti bersama Manggala Utama untuk bisa turun ke masyarakat atau turun ke generasi muda untuk memberikan sebuah pembahasan tentang bagaimana membangun spirit yang berupa taksu Bali itu sendiri. Sehingga dengan demikian saya yakin kok kalau kita generasi muda itu, meskipun ada generasi Z yang mana individu itu lebih mementingkan daripada sosial kan. Nanti kan ini prediksi saya atau prediksi para ilmuwan mengatakan bahwa generasi Z, generasi Android nanti mereka lebih cenderung pada pribadi yang produktif dibandingkan sosial yang komunal. Nah, oleh karena itulah kita kenalkan ini spirit Bali, taksu Bali yang tertuang dalam sastra Yonituat, sastra kuno kita. Kalau itu sudah dibangkitkan, apapun itu datang dari luar selesai sebuah permasalahan, karena intinya sumbernya dari dalam diri kita itu. Riyati tongwannya tan madoh ringawa gitu. Jadi musuh dan juga spirit yang widit dan sebagainya ada dalam diri, ini yang kita bangkitkan sekarang melalui Yowana Desa Adat ini. Pasikian. Kalau begitu berarti dari Pasikian Yowana gitu ya, Desa Adat sebenarnya ada di situ ya, ada di bawah Majelis Desa Adat sebenarnya. Ya, benar sekali, kita bagian dari Majelis Desa Adat. Ya. Nah, apa program real ya? Tadi kan sudah disebutkan ya, kembali ke sastra. Gitu. Tentu ada juga program-program lain nanti yang akan menjadi fokus dari dari Yowana ini, Pasikian ini ke depan, apa yang target-target yang ingin dicapai? Gitu. Namanya juga Pasikian Yowana Bali ya. Program kita yang utama ialah menyikiang, menyatukan. Ya. Karena dengan kita bersatu, kita sudah tahu bersama, kita bersatu kita kuat. Ya, kalau kita pecah, kita nggak bisa yang namanya nyujur program-program lain. Ya. Kita berbicara pelestarian adat, seni budaya segala macam. Kalau kita pecah, banyak coba-cobaan datang, baik dari internasional maupun dari nasional. Ya, yang sekarang kita hadapi bersama, baik itu radikalisme segala macam, dan ada oknum-oknum yang ingin mengubah budaya Bali, ya kita nggak bisa itu kalau kita nggak bersatu. Jadi program pertama kita penyadaran dan pemersatuan Yowana di seluruh Bali. Kemudian baru kita bicara mengenai Ngajegang Bali bagaimana, serta budaya, seni, tradisi dan segala macamnya. Dan kemudian di samping itu juga berdasarkan Perda yang sudah disusun, ya, pasal 48-nya menyatakan bahwa Yowana juga diharapkan untuk berpartisipasi dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, olahraga, dan pembinaan lainnya. Banyak sekali. Ya, berarti kalau Yowana ini Pasikian Yowana yang ada di tingkat provinsi ya? Nanti ada di kabupaten kota juga, kecamatan juga akan ada. Sampai di tingkat desa. Baik. Jadi ini menumbuhkan kesadaran terus-menerus gitu ya? Iya. Baik, saya terkait dengan Pak Madi. Tadi kan sastra gitu ya? Nah, apakah memang ini generasi muda kita masih mampu tidak membaca? Karena lontar dan segala macam ini kan tulisannya Bali gitu agak. Inilah yang harus kita luruskan bersama. Jadi
apakah ketika kita bicara sastra itu kita sudah mentok terus baca lontar dan seterusnya. Sekarang ini kan sastra itu sudah tertuang juga dalam Google ya. Jadi kita bisa tinggal searching misalnya ingin memahami tentang realisasi diri misalnya. Bagaimana siapa sih aku sebetulnya, siapa sih, bagaimana saya ini biar kita ini kuat. Jadi batin kita kuat. Orang Bali itu batinnya kuat sekali itu. Sehingga dia bisa memahat patung tanpa mal. Tanpa mal orang Bali bisa tok 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 tok. Itu kenapa? Spiritnya ada di sini. Taksunya di sini. Nah, bagaimana cara menggali taksu? Searching saja. Searching bisa ada, Pak. Jadi tinggal beli. Jadi beli. Jadi yang searching saja bagaimana menggali taksu di Bali itu. Nah, saya sudah juga sama Manggala Utama sudah membuat bagaimana mensosialisasikan, membangkitkan taksu Bali dengan ilmu sastra-sastra yang milik Bali lontar itu ditambah dengan ilmu modern. Ini kita sudah kemas ini, dipadukan, sehingga ketika kita turun ke lapangan, masyarakat Bali, Yowana Bali itu, oh begitu, nah, gitu kan. Jadi kan pengetahuan itu seperti genitrinya Saraswati itu selalu berputar kan. Nah, kita bagaimana mengemas, membangkitkan taksu Yowana kita itu dengan ilmu modern. Dan kita sudah kemas itu, tinggal kita nanti program-program berikutnya lah kita akan mungkin ke lapangan atau gimana itu. Baik. Sangat strategis ya sebenarnya ada posisi dari Pesikian Yowana Bali ini untuk bagaimana memperkuat identitas, memperkuat jati diri yang sampai hilang. Itu tantangan depan sangat luar biasa. Mungkin dari Manggala Utama. Tua sekali kalau Mbak. Mungkin ada yang sebagai sebuah closing statement ya dari Manggala Utama nih Yowana. Himbauan kepada para generasi muda, kemudian juga mungkin pada pemerintah harapan apa yang mungkin bisa dikontribusikan buat Yowana Bali. Inggih matur suksema. Titiang aturang ngajeng semeton titiang sami sane wenten ring dijeje ring sebejebak Bali. Para Yowana sami, para pemuda-pemudi, seketruna-truni, de-truna ring Bali sejebak Bali. Titiang saha Manggala Utama, Pasikian Yowana Bali, taler Manggala Parahyangan Pasikian Yowana Bali, sane sampun presida, matur sane mangkin, ngiring mengajak para Yowana Sami, mangde pada barat, seperti kata yang disampaikan oleh Ida Bedesa Agung, ngiring iraga pada barat, mendukung ya program pemerintah Provinsi Bali, pelestarian adat, budaya, seni, tradisi di Bali dengan konsep Trihitekarana ya, yang diimplementasikan dengan Nangun Satkerti Loka Bali. Itu adalah tugas kita bersama. Kita sebagai generasi muda yang memegang keberlanjutan Bali ke depan, kita menentukan bagaimana Bali ke depan. Apakah Bali tetap ajak atau tidak, ada di tangan kita. Oleh karena itu, ngiring sarang-sarang kita dukung konsep Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali era baru. Oke, suksema. Baik, suksema Ratu, suksema. Sama dia luar biasa yang sudah memberikan kita informasi penting tentang bagaimana Yowana Bali ini. Dia sudah sangat pasif sekali bahasa Balinya itu luar biasa. Ini generasi muda kan. Harus itu. Jarang sekarang anak muda ini bisa berusaha dengan baik karena sudah terpengaruh oleh zaman. Tapi mudah-mudahan ini menjadi semangat kita bersama untuk tetap kita orang Bali, generasi muda Bali, adalah orang Bali yang memiliki taksu yang luar biasa sudah terkenal di dunia dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Sesuai dengan program Pak Gubernur Bali juga, Nangun Satkerti Loka Bali ini sangat strategis posisi. Demikian Bali Post Talk tadi, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Pranosanti. Om Santi 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 Om.